Oke, terima kasih Erika. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, ini Bu, kalau untuk tugas akhir di industri nanti berarti bisa disampaikan nanti ya setelah mereka diterima gitu saja ya Bu ya. Gimana Bu Rosita? Pengajuan. Suaranya hilang. Suaranya hilang Bu Rosita. Mohon maaf. Oke. Halo, Oke, ya sudah kedengeran belum? sudah. Oh iya. Untuk tugas akhir di industri ini apakah untuk pengajuannya di apa namanya itu dibarengkan gitu ya dengan pengajuan TA atau nanti setelah mereka dinyatakan diterima gitu. Kemudian kalau misalnya mau melakukan tugas akhir di industri baru mengajukan proposal ulang. Ini bagaimana untuk apa ya namanya prosedurnya? Ini tadi sebenarnya belum disampaikan ya. Oh, oke, baik. Jadi untuk proposal, saya tunjukkan beberapa proposal ya. Jadi kalian perlu konfirmasi lagi ya ke industri. Kalau untuk pengajuan proposalnya itu untuk prakerin dan TA, apakah boleh digabung atau sendiri-sendiri gitu. Sudah kelihatan nggak ya slide share saya? Sudah. Ya. Jadi untuk proposal prakerin dan TA itu ada beberapa perusahaan yang minta proposalnya digabung, ada juga perusahaan yang minta proposalnya dipisah. Kayaknya saya pending. Ya, jadi ada yang minta digabung, ada yang minta dipisah. Jadi kalian konfirmasi kalau misal kalian mau prakerin dan TA di industri yang sama, kalian konfirmasi lagi ke perusahaannya, gitu ya. Mereka apakah menerima mahasiswa TA juga atau enggak. Kemudian nanti proposalnya digabung ataukah dipisah. Contohnya kalau nggak salah semen, itu dia minta proposalnya dipisah. Gitu. Kalau pengajuannya bisa dilakukan bersamaan, bisa juga mengajukan proposal prakerin dulu, baru nanti kalau sudah diterima mengajukan proposal TA. Jadi sebenarnya itu tergantung perusahaannya juga gitu. Nah, ini salah satu contoh proposal yang prakerin dan TA-nya digabung. Ya, jadi langsung proposal prakerin dan TA. Isinya berarti harus mencakup prakerin dan TA gitu ya. Jadi kalian di latar belakang menjelaskan prakerin dan TA, kemudian tujuannya juga harus mencakup prakerin dan TA gitu ya. Manfaatnya, bidangnya, kira-kira di bidang industri itu apa saja. Kegiatannya juga harus mencakup prakerin dan TA gitu ya. Kemudian waktu pelaksanaannya juga harus dipisah. Jadi prakerinnya bulan apa sampai bulan apa, tugas akhirnya bulan apa sampai bulan apa. Jadi pelaksanaan prakerin dan TA itu tidak boleh dilakukan secara bersamaan gitu ya. Jadi harus prakerin dulu selesai baru TA-nya dilanjutkan. Kayak gitu. Nah, ini nanti bisa saya share di Google Classroom mungkin kalau kalian butuh referensi gitu ya. Nah, kalau yang proposalnya dipisah mana? Oke. Berarti proposalnya harus sendiri-sendiri. Ada proposal. Sebentar, belum muncul. Belum muncul. Ini, oh ini. Nah, ini contohnya. Kalau industri minta proposal LTA dan proposal prakerin sendiri-sendiri, berarti kalian harus membuat 2 proposal, gitu ya. Tapi kalian wajib konfirmasi dulu ya ke perusahaan maunya seperti apa. Kalau kita mau langsung TA juga di situ, pengajuannya apakah bisa langsung ataukah bertahap gitu. Jadi kalian konfirmasi. Nah, ini kalau proposalnya dipisah, biasanya semen itu mintanya proposalnya dipisah, tapi pengajuannya bisa langsung bersamaan. Jadi pengajuannya langsung proposal prakerin dan proposal TA itu diajukan secara bersamaan.
ya. Jadi tergantung perusahaannya. Nah, ini kalau di semen contohnya ya, ini proposal prakerin, berarti di dalamnya kalian hanya menjelaskan tentang prakerin. Gitu ya. Jadi jangan menyebut TA dulu gitu ya, karena di sini hanya proposal prakerin. Kemudian pelaksanaannya pun untuk pelaksanaan prakerin saja. Jadi kita memberi range waktunya 2 bulan ya, antara bulan Januari sampai Februari untuk prakerin dan tugas akhir di bulan Maret sampai April. Tapi kalau untuk jadwalnya nanti kita menyesuaikan dari perusahaan ngasih jadwalnya di tanggal berapa. Cuman kita kasih range waktunya itu sekitar bulan ini untuk prakerin, ya Januari Februari untuk prakerin, dan Maret April untuk tugas akhir. Itu kalau kalian mau tugas akhir di industri. Tapi kalau kalian mau tugas akhirnya penelitian di lab, ya kalian bebas mau prakerin di bulan Januari sampai April, itu kalian kondisikan atau kalian atur sendiri gitu ya, asalkan TA-nya tetap jalan. Nah, ini untuk yang penelitian laporan akhir di industri, ini proposalnya sendiri ya di dalamnya. Kalian udah nggak menjelaskan prakerin lagi, tapi hanya menjelaskan tentang laporan akhir. Gitu. Nah, ini pengajuannya untuk tanggalnya itu di bulan Maret sampai April untuk TA. Gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya tambahkan sedikit ya. Silakan. Kalau yang mau tugas akhir di industri, coba kan sambil ini ya, apa namanya, cari info dosen siapa saja yang biasanya membimbing mahasiswa untuk TA di industri ya. Karena tidak semua dosen itu mau gitu kan ya, mau topiknya dikaitkan dengan industri gitu ya. Ada yang misalnya mau penelitian sendiri gitu ya, mahasiswanya penelitian di laboratorium gitu ya, atau penelitian yang apa namanya itu inovatif. Nah, jadi coba sambil dicari tahu dosen siapa saja yang punya gitu ya, bisa membimbing mahasiswa untuk mengambil atau melaksanakan TA di industri gitu ya. Jadi nanti tidak salah pilih ya, tidak salah pembimbing seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Rosita. Ada yang mau ditanyakan untuk proposal? Kalau untuk formatan, ini adalah formatan yang menurut saya paling bagus dari kakak tingkat sebelumnya gitu. Jadi kalian boleh mencontoh formatan ini. Kalau untuk warna di covernya ini bebas ya, bebas. Boleh kalian warna biru, abu-abu. Yang penting jangan warna merah gitu ya. Warna-warna yang sopan-sopan aja. Mungkin karena kita Polinema kampusnya biru, warnanya biru. Nah, tahun di sini harus kalian ubah ya sesuai dengan tahun kalian membuat proposal. Kalau kalian membuat proposal di tahun ini, berarti tahunnya adalah tahun 2021. 2022. Gitu ya. Jadi nanti ini akan saya bagikan di Google Classroom untuk referensi kalian gitu ya. Tapi untuk isinya kalian nggak harus nyontek dari sini gitu ya. Kalian boleh apa namanya? Boleh sekreatif kalian sendiri. Kalau untuk formatannya ya, untuk penulisan dan formatannya saya berikan formatan yang paling baik gitu ya, biar nanti panitia ngoreksinya nggak mumet gitu ya. Kadang ada yang gitu, kami harus mengoreksi sekian proposal kan ya, apa namanya, ya begitu. Ya, jadi mohon bantuannya untuk menulis proposal dengan rapi ya, minimal rapi. Kalau isiannya nanti akan kami bantu koreksi. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Karena kita harus ke sesi yang kedua ya, Bu Rosita. Iya, benar. Kita gantian ya dengan kelas yang sesudah kalian. Oke. Sudah ya, nggak ada yang ditanyakan ya?
Masih belum ada, Bu. Oke, baik. Kalau nggak ada, saya akhiri dulu. Mungkin kalau mau tanya-tanya bisa ke panitia, bisa ke saya, Pak Agung atau Bu Rosita. Kalau panitia prakerinnya sendiri ada saya dan saya dan Pak Agung gitu ya. Jadi mungkin tanyanya bisa ke saya Pak Agung. Kalau misal karena Bu Rosita koordinator gitu ya, koordinator prakerin dan TA. Jadi mungkin kalau untuk urusan prakerin tanyanya bisa ke saya atau Pak Agung gitu ya. Baik, jadi bisa kalau ada yang masih bingung bisa lihat di panduan atau tanya. Jadi tapi kalian cek dulu di panduan. Kalau di panduan nggak ada baru tanya gitu ya. Jangan sebenarnya di panduan ada tapi kalian tanya gitu. Pasti nanti akan saya arahkan membaca panduan dulu. Gitu. Baik, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu. Terima kasih untuk kelas 2 ABC. Silakan meninggalkan Zoom meeting setelah ini. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. DEF ya. Teman-temannya, teman sekelasnya yang belum join, tolong segera diingatkan untuk segera join ya. Ini mungkin bisa kita mulai dulu ya Bu Rosita, biar nggak terlalu siang. Nggih, monggo Bisna. Recording in progress. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rosita selaku koordinator Prakerin dan TA D3 Teknik Kimia dan Pak Agung Indra selaku panitia Prakerin D3 Teknik Kimia, gitu ya. Jadi sekaligus perkenalan mungkin ya Bu Rosita yang belum tahu siapa saja panitianya. Jadi untuk koordinator Prakerin dan TA D3 itu ada Bu Rosita Dwi Krisnandari. Untuk panitia Prakerin ada saya dan Pak Agung Indra, sedangkan untuk panitia TA nanti itu ada Bu Halimatus Sadiah dan Bu Ratna, gitu ya. Nah, sekarang untuk hari ini kita sosialisasikan dulu tentang Prakerin, ya Prakerin, karena kita harus mengajukan proposal pengajuan ke industri dulu, yang belum tentu langsung diterima oleh industri gitu kan ya. Jadi kita mengawalinya lebih cepat. Nah, saya share screen dulu untuk materinya. Sebentar. Sudah kelihatan ya? PPT saya sudah kelihatan? Sudah. Oke. Baik. Jadi sosialisasi pada hari ini itu terkait Prakerin dulu ya, nanti untuk TA-nya menyusul. Jadi kita fokusnya ke Prakerin dulu. Ini tadi panitianya, koordinatornya ada Bu Rosita, panitianya saya dan Pak Agung Indra. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya terkait Prakerin bisa tanya ke saya atau Pak Agung Indra. Kemudian apa sih tujuan dari Prakerin? Kenapa kita harus melaksanakan Prakerin gitu ya sebagai mahasiswa jurusan Teknik Kimia? Tentunya Prakerin ini kan merupakan kepanjangan dari praktik kerja industri. Berarti kita langsung terjun untuk belajar langsung di industri. Nah, tujuannya buat apa? Ya, supaya kalian punya kemampuan gitu ya. Kemampuan yang pertama untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan proses di industri. Ya, kita mau nggak mau pasti akan belajar di sana gitu ya. Belajar, cari tahu, cari pengalaman gimana sih di industri itu seperti apa pelaksanaannya gitu. Kemudian tentunya kalian akan memiliki wawasan yang luas ya dengan bekerja di berbagai bidang keahlian gitu. Kemudian kalian akan memiliki kemampuan menyusun laporan kerja yang baik, terus belajar bersikap yang baik dalam bekerja itu seperti apa, karena kita
bekerja nggak cuma sama teman sebaya gitu ya, tak sama atasan, sama yang lebih senior. Jadi kita harus bisa belajar bersikap. Sebentar. Oke, mohon maaf. Saya lanjutkan. Kemudian kalian akan menerapkan kebiasaan kerja secara profesional, menerapkan pentingnya keselamatan kerja. Mungkin di semester awal dulu pernah belajar tentang K3 ya. Jadi kalian terapkan gimana sih K3 di industri langsung itu seperti apa. Kemudian bekerja sama dan berkomunikasi dengan seluruh bagian dalam industri, tentu ya harus berkomunikasi dengan pembimbing industri seperti apa yang lebih senior gitu kan ya. Kemudian misal kalian ditempatkan di unit produksi A gitu, maka di situ kan pasti ada karyawan-karyawannya gitu ya. Kalian nggak mungkin diem-dieman gitu kan ya sama karyawannya, pasti ada komunikasi, ada kerjasama. Nah, kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik dan bersikap yang baik seperti apa gitu ya. Kemudian bekerja penuh disiplin dan tanggung jawab, itu sudah pasti. Kemudian setelah tujuan, nah ini ada hal-hal perlu kalian perhatikan gitu ya selama prakerin berlangsung. Yang pertama, kalian harus menaati peraturan yang ada dalam perusahaan, menjaga sopan santun dan etika. Harus ya, karena kalian di sana membawa nama Polinema, membawa nama jurusan teknik kimia, jangan sampai menjelek-jelekkan kampus ataupun jurusan. Jadi kalian harus bisa menjaga sikap, sopan santun, etika, ya etika penting. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian menjunjung tinggi nama alma mater Polinema dengan bersikap, dengan menjaga etika, tidak berbuat hal-hal yang merugikan orang lain dan di luar kepatutan. Jadi nggak usah aneh-aneh, udah ya kalau diprakerin di tempatnya orang, apalagi kalian di perusahaan bersama orang banyak gitu ya, bukan perusahaannya kalian juga gitu. Jadi jangan berbuat yang aneh-aneh, udah seanunya aja, senormalnya aja. Kemudian mengutamakan sikap profesional dan keselamatan kerja. Itu sudah pasti ya. Jadi di industri kalian harus menerapkan keselamatan kerja tadi. Nah, ini untuk timeline kerja industri atau prakerin. Jadi untuk pengajuan proses awal sebelum kalian melaksanakan prakerin, tentunya kalian harus mengajukan proposal prakerin ya. Kalian nggak bisa langsung ujuk-ujuk masuk ke industri mau prakerin atau mau magang gitu, nggak bisa kan ya. Jadi kalian harus membuat proposal prakerin dulu. Nah, untuk proposal prakerin nanti akan membutuhkan ACC dari Kajur dan surat pengantar dari Pudir 1 gitu ya, yang akan dibantu oleh panitia untuk prosesnya. Jadi untuk pengajuannya itu saya jadwalkan secara kolektif, yaitu di tahap 1 dan di tahap 2. Di mana untuk pengajuan proposal tahap 1 sekaligus revisi yang mungkin diberikan oleh panitia itu dijadwalkan pada tanggal 23 Mei sampai 5 Juni 2022. Jadi selama waktu itu kalian harus mencari info dulu perusahaan mana yang menerima prakerin ya. Tentunya pelaksanaannya di bulan Januari sampai April 2023. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan yang pada periode tersebut tidak membuka prakerin, makanya kalian harus mencari info terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi kalian cari industri-industri, list industri, mungkin nanti dari Bu Rosita akan memberikan list industri yang sebelum-sebelumnya diajukan oleh kakak tingkat kalian gitu ya. Mungkin bisa dijadikan referensi. Nah, jadi dalam kurun waktu ini, periode ini, tahap 1 maupun tahap 2, kalian diberi waktu untuk mencari industri dulu, gitu ya. Mencari industri mana yang kira-kira bisa menerima mahasiswa prakerin. Nah, kalau kalian sudah dapat konfirmasi dari perusahaan, oh ya bisa pada bulan
Januari sampai April 2023, maka kalian mulai menyusun proposalnya dan diserahkan minimal sebelum maksimal sebelum tanggal 5 Juni 2022. Karena setelah tanggal 5 Juni nanti proposalnya akan kami proses atau panitia proses untuk mendapatkan ACC dari Kajur dan surat pengantar dari Budir 1. Gitu ya. Jadi saya batasi waktunya gitu biar biar enggak lebih-lebih gitu ya. Jadi saya batasi karena kami perlu mengajukan ACC ke Kajur dan Budir 1. Nah, kalau dalam kurun waktu sampai 5 Juni kalian masih belum menemukan perusahaan yang tepat gitu ya, atau belum dapat perusahaan untuk kalian ajukan, maka kalian bisa mengajukan proposal di tahap kedua. Tahap kedua itu ada di tanggal 13 sampai 26 Juni 2022. Gitu. Nah, nanti setelah tanggal 26 maka pengajuannya saya tutup karena akan saya proses untuk mendapatkan surat pengantar dari Budir 1 itu. Gitu ya. Kemudian untuk pemilihan dosen pembimbing mungkin akan kita agendakan di bulan September tahun 2022, September atau Oktober. Nah, sebelum di bulan September ini mungkin kalian sudah bisa mencari-cari atau memilih gitu ya, memilih dosen target dosen pembimbing yang kiranya nanti akan kalian pilih untuk membimbing prakerin kalian. Nah, yang perlu kalian perhatikan, pembimbing prakerin di sini yang akan kalian pilih nanti itu sekaligus pembimbing TA. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau milih dosen, jangan hanya untuk prakerin, tapi nanti untuk kedepannya juga untuk TA, gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa pertimbangan gitu ya dari fokus bidang masing-masing dosen atau beberapa hal yang yang perlu dipertimbangkan gitu ya untuk memilih dosen, atau mungkin bisa WA dulu sama dosennya kira-kira mau nggak membimbing kalian untuk prakerin dan TA, boleh ya, mulai dari sekarang boleh cari-cari pembimbing dulu boleh, tapi nanti pemilihannya di bulan September di tahun 2022. Kemudian untuk pelaksanaan prakerinnya akan dilaksanakan di tahun depan, yaitu bulan Januari sampai April 2023. Ya, Januari sampai April ini itu adalah range bulan. Bukan berarti kalian selama 4 bulan ini melaksanakan prakerin, enggak. Jadi prakerin D3 itu pelaksanaannya minimal 2 bulan, ya 2 bulan. Jadi kalian bisa melaksanakan di bulan Januari sampai Februari, atau Februari sampai Maret, atau sampai April. Tapi batas pelaksanaan prakerin itu sampai di bulan April saja. Ya, maksimal prakerin April itu sudah harus selesai, karena di bulan Mei kalian harus melaksanakan seminar laporan prakerin. Kenapa kok harus? Karena kalau kalian belum melaksanakan seminar laporan prakerin, kalian nggak bisa maju ke sidang TA. Ya, sidang hasil TA nggak bisa. Jadi harus seminar laporan prakerin dulu selesai, baru kalian bisa maju ke sidang TA. Makanya kita batasi prakerin hanya sampai di bulan April. Gitu ya. Tapi kalau kalian mau melaksanakan prakerin sekaligus TA di perusahaan yang sama, berarti kalian harus atur ya. Misal prakerinnya di bulan Januari Februari, maka TA-nya di bulan Maret April. Gitu. Jadi harus dibagi waktu untuk prakerin dan TA-nya. Tapi kalau kalian TA-nya mau di lab di kampus gitu ya, maka kalian bebas memilih antara bulan Januari sampai April ini. Gitu. Nah, kemudian untuk pengajuan proposal prakerin, tentunya sebelum mengajukan kalian harus membentuk kelompok dulu, ya. Membentuk kelompok minimal 1 orang dan maksimal 2 orang.
Ya, maksimal 2 orang, nggak usah banyak-banyak. Jadi maksimal nanti kalian silakan cari teman ya untuk menjadi partner prakerin sekaligus partner untuk TA. Jadi kelompok di sini itu adalah kelompok prakerin dan kelompok TA. Gitu ya. Jadi kalian cari teman, kalau mau sendirian ya silahkan, nggak apa-apa sendirian ya. Kemudian kalau prosedur pengajuan prakerin, jadi untuk saat ini mungkin kita bantu pengajuannya secara online. Gitu ya. Jadi pengajuan proposal prakerin itu dilakukan secara online, di mana yang pertama kalian masing-masing kelompok harus mencari calon tempat pelaksanaan prakerin. Nah, sebelum kalian membuat proposal, kalian hubungi dulu panitianya, ya. Bisa menghubungi saya, Pak Agung, atau langsung ke koordinator Purwosita. Ya, jadi kalau sudah dapat ACC dari panitia, ya, untuk calon tempat pelaksanaan prakerin itu, baru kalian menyusun proposal prakerin. Nah, di sini ada beberapa perusahaan yang kita tidak bisa menerima untuk tempat prakerin, salah satunya adalah perusahaan farmasi, gitu ya. Kemudian untuk perusahaan calon tempat kalian prakerin, kalian wajib cari info apakah di perusahaan tersebut ada proses produksi yang lengkap gitu ya, istilahnya yang lengkap gitu ya. Jadi ada benar-benar ada proses produksinya gitu. Artinya proses produksinya itu yang kita bilangnya apa ya? Masuklah teknik kimia gitu ya, ada teknik kimianya. Karena teknik kimia itu kan belajarnya tentang proses ya, bukan hanya mencampur-campurkan aja gitu. Jadi kalian perlu konfirmasi lagi ke perusahaan apakah di sana ada proses yang betul-betul jelas gitu. Makanya kenapa farmasi tidak kita terima untuk perusahaan farmasi, karena di farmasi biasanya hanya untuk menganalisa gitu ya. Kita kan teknik kimia ya ada analisa tapi tidak sebanyak yang kita pelajari gitu ya. Jadi farmasi kita skip dulu untuk pelaksanaan prakerin. Nah, kalau sudah kalian tentukan tempat prakerinnya, kalian susun sudah dapat ACC juga dari panitia gitu ya. Maka kalian susun proposalnya sesuai dengan format yang ada di panduan. Jadi tolong panduannya betul-betul dibaca, penulisan formatnya seperti apa, tolong benar-benar dipatuhi gitu ya. Kemudian kalau kalian sudah membuat proposal, kalian ajukan proposalnya ke email panitia prakerin yang ada di slide ini atau yang ada di buku panduan. Ya. Jadi kalian kirim ke email, nanti akan panitia koreksi dulu. Kalau ada revisi akan panitia sampaikan untuk diperbaiki. Nah, kalau sudah ACC dari panitia, kalian wajib mengisi atau mengajukan surat permohonan melalui link yang ada di slide ini. Atau di panduan juga ada linknya ya. Atau nanti saya atau panitia kirimkan juga ya. Kalau sudah ada ACC, maka kalian selanjutnya adalah mengisi link ini. Jadi link ini untuk pengajuan surat permohonan yang akan di-ACC oleh Pudir 1. Nah, kalau sudah dapat ACC dari Kacur dan ACC dari Pudir 1, artinya lembar pengesahan dan surat pengantarnya sudah di-ACC oleh Kacur dan Pudir 1, nah nanti filenya berupa soft file akan kami kirimkan melalui Google Drive untuk dapat kalian download. Atau kalau kalian butuh hard filenya, kalian bisa menghubungi saya untuk kalian ambil di kampus. Ya, jadi kalau perusahaan mintanya kirim email, berarti soft file saja cukup gitu ya untuk kalian kirimkan melalui email ke perusahaan. Tapi kalau kalian mau menyerahkan proposalnya itu secara offline atau menggunakan pos, berarti kan butuh
hard file-nya, maka hard file-nya bisa kalian ambil di kampus dengan menghubungi saya terlebih dahulu, gitu ya. Nanti akan saya berikan hard file-nya ke kalian. Kemudian nanti kalian kirimkan proposalnya, bisa melalui jasa kirim, bisa email, atau kalian bisa langsung ke perusahaannya, bisa juga, boleh ya. Kemudian kalau kalian sudah mendapatkan surat balasan dari perusahaan, wajib dilaporkan ke panitia. Gitu ya. Jadi misal sudah diterima oleh perusahaan, itu kan ada surat konfirmasi, surat penerimaan. Nah, surat penerimaannya itu wajib diserahkan ke panitia sebagai bukti kalau kalian akan melaksanakan prakerin di perusahaan tersebut. Jadi bisa kami rekap gitu ya. Nah, kalau proposal kalian ditolak, maka harus ada surat bukti penolakan atau bukti email penolakannya. Nah, bukti email penolakan itu nanti digunakan sebagai lampiran kalau kalian mau mengajukan proposal baru. Ya, jadi misal di tahap 1 kalian sudah mengajukan proposal, tiba-tiba di tahap 2 mengajukan lagi tanpa ada surat penolakannya, maka proposal kalian tidak akan saya proses atau panitia proses, gitu ya. Jadi kalau mau mengajukan proposal baru, harus ada bukti surat penolakan atau email penolakan dari pengajuan proposal sebelumnya, ya, biar nggak ada penerimaan yang double gitu. Jadi kalau tanpa ada surat penolakan, takutnya ternyata dari sebelumnya menerima kalian mengajukan lagi, diterima lagi. Nah, kalau kalian keterima 2 prakerin, kalian harus melaksanakan dua-duanya. Nggak boleh salah satunya dibatalkan gitu ya. Makanya untuk mencegah hal tersebut harus ada bukti surat penolakan terlebih dahulu untuk mengajukan proposal yang baru. Nah, setiap surat penerimaan atau penolakan wajib dilaporkan ke panitia, gitu ya. Kemudian nanti mahasiswa akan melaksanakan pelaksanaan prakerin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh industri. Jadi kita di proposal hanya mengajukan dengan range waktu misal Januari sampai Februari. Tapi nanti untuk jadwalnya, kapan kalian masuk dan sampai kapan, itu akan ditentukan oleh industri, gitu ya. Nah, untuk pelaksanaan prakerin, karena kita masih belum tahu ya apakah sudah bisa full offline semua, jadi pelaksanaan prakerin mungkin bisa dilaksanakan secara luring maupun secara daring. Ya, kalau kalian boleh prakerin dengan datang langsung ke perusahaan atau secara luring, maka kalian harus mematuhi protokol kesehatan, mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh industri. Misalkan ternyata industrinya masih tetap minta rapid test, ya berarti harus kalian laksanakan. Atau kalau sekarang mungkin untuk buktinya mungkin vaksin ketiga gitu ya, berarti kalian harus siapkan buktinya gitu. Kemudian wajib mengisi daftar hadir dan logbook dalam setiap pertemuan atau kegiatan. Ya, jadi setiap harinya selama kalian aktivitas di perusahaan, kalian wajib menuliskan daftar hadir dan logbooknya. Dibuktikan dengan tanda tangan dari pembimbing pabrik. Gitu ya, nanti untuk formnya akan saya bagikan ketika kalian akan berangkat prakerin, gitu ya. Jadi nanti mendekati bulan Januari baru akan saya kirimkan logbook dan daftar hadirnya, formnya ya. Kemudian selama kalian prakerin di sana, ada beberapa materi yang harus kalian terima. Artinya kalian kalau misal nggak dapat, kalian bisa minta gitu ya, perusahaan atau ke pembimbing. Yang pertama adalah selayang pandang atau profil perusahaan dan jajaran manajerialnya. Kemudian K3 di perusahaan seperti apa, uraian proses produksi di perusahaan, ya secara lengkap mulai dari bahan baku hingga produk, itu kalian minta ya, alurnya seperti apa, karena kalian harus tahu gitu ya.
Dan juga kalian minta salinan materi dan PFD dari proses di industri, gitu ya. Nah, jadi secara umum keempat materi ini harus kalian punya. Nah, kalau secara khususnya, jadi selain keempat ini, kalian juga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari unit proses tertentu yang lebih spesifik, gitu ya. Jadi kalian minta untuk belajar satu unit proses yang lebih spesifik dari serangkaian proses produksi di perusahaan tersebut. Misal di bagian apa, boilernya mungkin kayak gitu ya, atau di bagian unit proses apa gitu. Nah, kalian harus ada satu unit proses yang spesifik kalian pelajari. Nah, itu digunakan sebagai tugas khusus dari prakerin kalian. Jadi masalah-masalah yang ada di unit proses tersebut itu kalian kerjakan sebagai tugas khusus. Nah, kalau dari pembimbing pabrik tidak memberikan, jangan diem aja gitu ya. Kalian minta, Pak, kita harus ada tugas khususnya. Nah, nanti pembimbing akan memberikan permasalahan yang ada di industri ya, salah satu permasalahan yang bisa kalian selesaikan. Jadi jangan diem aja gitu ya, kalau nggak ada tugas khusus terus kalian diem aja cuman menerima materi-materi aja, jangan seperti itu ya. Kalian harus aktif bertanya terkait dengan apa yang kalian pelajari di perusahaan. Kemudian mahasiswa dilibatkan dalam penyelesaian studi kasus yang ada di perusahaan, minimal 1 studi kasus itu untuk tugas khususnya tadi ya. Kemudian selama kalian menjalani prakerin, kalian harus melaporkan perkembangan atau progres kegiatan kalian selama prakerin kepada pembimbing kampus sekurang-kurangnya 2 minggu sekali. Ya, jadi jangan lost contact dengan pembimbing kampus kalian. Biasanya mahasiswa kalau sudah prakerin terus lupa sama pembimbing kampusnya. Sehingga pembimbing kampusnya nggak tahu ini mahasiswa saya yang mana, lupa ya. Karena saking lamanya kalian nggak pernah menghubungi beliau gitu ya. Jangan seperti itu ya. Jadi walaupun prakerin sudah ada pembimbing pabriknya, tapi kalian tetap harus kontak-kontakan dengan pembimbing di kampus ya. Kemudian nanti pembimbing kampus akan melaporkan progres kalian ke jurusan atau ke panitia. Nah, kalau yang dilaksanakan secara daring, berarti kan kalian pertemuannya melalui online ya atau Zoom meeting. Nah, kita ada batasan tatap muka minimal 5 kali 60 menit per minggu. Jadi dalam 1 minggu untuk tatap mukanya secara daring minimal itu 5 kali 60 menit. Jadi nanti kalian sampaikan ke pembimbing industri ya. Kalau misal kalian prakerinya secara online, maka kalian sampaikan tatap mukanya minimal 5 kali 60 menit ya Pak dalam 1 minggu gitu. Kemudian kalian juga wajib mengisi daftar hadir dan logbook yang dibuktikan dengan screenshot setiap meeting. Jadi ya, setiap pertemuan atau setiap kegiatan jangan lupa di screenshot sebagai bukti di logbook kalau kalian benar-benar melaksanakan prakerin. Kalau materinya kurang lebih sama dengan yang luring ya. Jadi kalian harus minta materi selayang pandang, profil, jajaran manajerialnya, kemudian K3, uraian proses produksinya, dan salinan PFD-nya karena nanti harus dicantumkan di laporan. Ya. Kemudian juga dilibatkan dalam studi kasus ya, atau kalian bisa memperdalam satu unit tertentu. Ya, jadi luring dan daring tetap ada tugas khususnya. Bukan berarti secara daring terus nggak ada tugas khusus, enggak ya. Jadi kalian tetap minta tugas khusus dari pembimbing pabrik. Ya. Kemudian sama dosen pembimbing juga wajib melaporkan progres kalian. Jadi kalian tetap harus komunikasi juga dengan pembimbing kampus. Dan juga kalau kalian prakerin secara online, ini ada
pembimbing kampus harus mengikuti minimal 2 kali pertemuan tatap muka dengan pihak industri. Gitu ya. Jadi mungkin bisa 2 kali ini kalian ajak pembimbing kampus kalian gitu ya untuk sharing bersama dengan pembimbing industri. Jadi biar pembimbing kampus dan pembimbing industrinya saling kenal juga gitu ya. Maka kalian ajak juga pembimbingnya untuk ikut meeting ya. Nah, setelah kalian menyelesaikan tugas prakerin kalian buat laporan prakerinnya satu kelompok satu laporan ya, karena satu kelompok satu laporan, jadi tugas khususnya tadi satu kelompok juga satu tugas khusus ya, bukan satu mahasiswa satu tugas khusus, tapi satu kelompok satu tugas khusus. Jadi satu tugas khusus itu kalian kerjakan secara tim atau secara berkelompok tadi. Kemudian untuk sidangnya, karena kita belum tahu juga, gitu ya, masih online apa sudah bisa offline. Jadi ini di panduan pun saya tuliskan 2 cara, gitu ya. Jadi bisa sidang secara daring, juga ada sidang secara luring. Nah, kalau secara daring, sebelum sidang kalian wajib mengumpulkan video presentasi dulu kepada pembimbing. Kemudian file presentasi ya dikirimkan juga ke pembimbing dan penguji. Ya. Kemudian baik luring dan daring ya. Baik luring dan daring, sebelum kalian melaksanakan sidang prakerin wajib mengumpulkan form penilaian dari industri. Jadi nanti ada form penilaian untuk pembimbing industri, ya itu merupakan salah satu syarat kalian bisa maju ke sidang, gitu ya. Kemudian untuk pelaksanaan secara daring luring, bedanya cuma lokasinya, tapi kalau pakaiannya tentunya harus rapi ya, atasan hem putih, bawahannya hitam. Terus kalau yang jilbab pakai jilbab hitam ya. Nah, ini kalau secara luring maka sebelum sidang minimal 15 menit kalian sudah harus ada di ruangan, sudah mempersiapkan laptop kalian, PPT kalian gitu ya. Untuk waktu sidangnya adalah 60 menit dengan durasi yang ada di slide ini. Gitu ya. Kemudian kalau secara daring pakaiannya sama, harus rapi ya, bukan berarti secara online terus kalian pakai baju bebas enggak ya, tapi pakaiannya tetap rapi, di mana kalian harus masuk Zoom meeting minimal 20 menit sebelum sidang dimulai, karena kita harus mempersiapkan atau memastikan jaringan kalian sudah bagus, PPT kalian bisa di slideshow, kayak gitu ya, jadi kita membutuhkan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan. Kemudian kalau di sidang secara online, kalian hanya perlu memaparkan satu slide overview, karena kalian sudah mengirimkan video presentasi tadi. Kemudian kalau untuk pelaksanaannya sama, 1 jam. Ya, 1 jam itu untuk satu kelompok. Jadi 2 orang, waktunya adalah 1 jam atau 60 menit. Dengan estimasi waktu atau rincian seperti yang ada di slide ini. Kemudian kalau sudah selesai sidang, pastikan ada revisi-revisi ya, revisi laporan. Maka kalian harus menyelesaikan revisi laporan dari dosen penguji. Kemudian kalian minta ACC ke pembimbing. Ya, kalau sudah selesai revisinya, kalian minta ACC ke pembimbing dan dosen penguji, nanti ada linknya yang akan disediakan panitia. Kemudian nanti kalian kirimkan hard copy-nya, ya. Laporannya kalian cetak, kalian jilid hardcover, kemudian kalian kirimkan ke kampus, bisa datang langsung ke kampus atau via pos, maksimal H+21 hari setelah sidang. Ya, untuk formatnya, ini masih ada kesalahan ya, saya lupa ngedit
Untuk sampul D3 warnanya kuning, bukan hijau ya, warnanya kuning. Nanti akan ada formatannya. Kalau sudah selesai sidang akan saya share ya, formatan laporannya. Kemudian yang dikirimkan hanya 1 eksemplar saja, ya. Kalau dikirimkan via pos, berarti harus dibungkus dengan rapi ya, jangan sampai rusak atau bahasanya lungsek gitu ya. Kemudian nanti dikirimkan ke kampus gitu. Nah, mungkin itu pengantar atau sosialisasi prakerin. Mungkin saya tunjukkan contoh proposal ya. Contoh proposal ini apakah sudah kelihatan? Saya ganti file. Sudah ya. Nah, ini contoh proposal prakerin dan TA. Jadi ada beberapa perusahaan yang minta proposal prakerin dan TA-nya jadi satu. Ini kalau kalian mau TA di perusahaan yang sama. Gitu ya. Jadi untuk D3 kalian boleh TA di perusahaan, boleh juga TA di kampus. Nah, nanti itu terserah kalian gitu ya, mau TA-nya di mana. Nah, ini kalau TA di perusahaan yang sama dengan prakerin ya. Tapi perlu kalian konfirmasi lagi ke perusahaan itu mintanya proposalnya jadi satu atau proposalnya dipisah. Karena ada perusahaan yang minta proposalnya dipisah, ada yang digabung gitu ya. Nah, ini salah satu proposal yang prakerin dan TA-nya digabung. Jadi covernya judulnya ya proposal prakerin dan TA. Kalau untuk warnanya bebas ya. Ini boleh biru, boleh abu-abu. Yang penting jangan warna merah ya. Warna yang enak dilihat aja, misal abu-abu, biru, mungkin biru lebih bagus ya karena cocok dengan Polinema kampus biru. Nah, ini judulnya, di bawahnya nama perusahaan dan alamatnya disusun oleh siapa ya. Kemudian logo Polinema, ini tahunnya disesuaikan dengan tahun kalian membuat proposal ya. Kalau tahun ini berarti tahun 2022. Kemudian formatannya ini sebenarnya kalian bisa lihat di panduan, cuma nanti ini akan saya bagikan di Google Classroom ya sebagai referensi kalian gitu ya. Dan boleh juga dipakai formatnya ya. Jadi misal kalian hanya perlu mengganti isinya saja karena ini format yang paling rapi menurut saya ya. Karena kerapian itu utama ya kalau kalian mau mengajukan proposal. Dilihat aja udah nggak rapi, yang mau lihat proposal udah males duluan gitu. Jadi kerapian itu menurut saya adalah hal yang utama yang perlu kalian lakukan gitu ya. Jadi ini adalah format yang paling rapi, nanti bisa kalian contoh. Isiannya sesuai dengan panduan juga gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ini nanti ya. Kalau warnanya, tadi saya bilang boleh kalian beri warna, boleh enggak gitu ya. Jadi bebas. Isiannya, kalau kalian proposal prakerin dan TA-nya jadi satu, berarti di latar belakang harus berisi prakerin dan TA gitu ya, harus kalian singgung. Kemudian tentang perusahaannya, itu perusahaan apa sih? Mungkin bisa kalian cari di internet gitu ya. Kemudian tujuan manfaat juga harus mencakup prakerin dan TA, ruang lingkupnya, bidang prakerinnya. Ini nanti kalian sesuaikan dengan industri yang kalian akan masuki, gitu ya, akan ajukan. Terus bentuk kegiatannya juga harus mencakup prakerin dan TA. Waktunya itu harus dipisah ya. Jadi prakerin dan TA kalau total 4 bulan ya, prakerin 2 bulan, tugas akhir 2 bulan, rinciannya prakerin di range Januari sampai Februari, tugas akhirnya Maret sampai April. Nah, nanti untuk jadwal lengkapnya, kita mengikuti jadwal dari perusahaan. Cuman untuk proposal pengajuannya, kita beri range sesuai dengan timeline kita, gitu ya. Kemudian pelaksananya ditulis lengkap, penutup jangan lupa tanggal tahunnya disesuaikan dengan ketika kalian membuat ya.
Terus CV-nya ada formatnya di mana? Di panduan gitu ya. Nah, kalau perusahaan minta proposal prakerin dan TA-nya dipisah, ya berarti kalian membuat 2 proposal gitu ya. 1 proposal prakerin, 1 proposal TA. Nah, ini saya bukakan yang prakerin dulu. Nah, ini contoh proposal prakerin saja. Ya, jadi judulnya ya hanya prakerin ya tanpa TA. Jadi proposal prakerin. Tuh, di dalamnya pun hanya mencakup atau membahas tentang prakerin saja. Jadi tanpa membahas TA. Kemudian untuk pelaksanaannya ya hanya pelaksanaan prakerin saja. Di mana kalau prakerin D3 kita agendakan selama 2 bulan dengan range waktunya di bulan Januari sampai Februari 2022. Kalau kalian mau Februari sampai Maret silakan, atau Maret sampai April ya boleh. Tapi kalau kalian prakerin di Maret sampai April, kalian nggak bisa TA di perusahaan ya gitu. Jadi kalau kalian mau TA di perusahaan, sebisa mungkin prakerinnya Maret sudah harus selesai, baru bisa kalian TA di perusahaan. Gitu. Kemudian yang bab-bab selanjutnya kurang lebih sama, gitu ya, dan ada CV-nya. Gitu. Nah, jadi itu mungkin ada tambahan dari Bu Rosita dan Pak Agung, silakan. Bu Rosita atau Pak Agung? Ya, monggo. Rosita dulu mungkin. Sinyal saya kayaknya Ya, oke. lagi jelek. Ya, jadi sebentar, waduh, ini baterai laptop saya apa nih? Oke, untuk tambahan dari saya ya, jadi ini saya memberikan pengalaman gitu kan ya, terutama itu industri-industri yang sekiranya masih mempekerjakan alat-alat yang alat-alat yang lama. Nah, itu biasanya tuh pembimbing itu kadang jarang memberikan memberikan tugas gitu. Nah, ini menurut pengalaman itu mungkin di daerah di Cepu ya, di BPSDM Cepu itu kadang tidak memberikan, atau kalau Anda nggak nanya itu ya biasanya nggak ngasih gitu loh pembimbing sana. Gitu. Kemudian terkait dengan perusahaan mana yang diperbolehkan atau tidak ya. Itu kan tadi bisa bilang contohnya perusahaan farmasi. Itu mungkin farmasi itu lebih ke biasanya tuh lebih ilmu biokimianya tuh lebih banyak gitu loh. Ya, itu. Jadi ilmu teknik kimianya itu malah justru lebih sedikit gitu. Ya ada sih mungkin cara membuat membentuk kristal, membentuk pil atau sabuk itu. Dan seperti itu. Atau mungkin penggerusan dan sebagainya itu malah justru mungkin teknik kimianya kurang gitu. Kemudian untuk yang bidang food and beverage ya. Jadi tidak semuanya food and beverage itu ada teknik kimianya ya. Misalkan contoh yang untuk minuman gitu ya. Nah, itu kalau Anda misalkan diterima di Aqua atau mungkin klub ya, kalau perusahaan-perusahaan air minum yang di daerah Pandan itu, nah itu justru itu juga sama, ilmu teknik kimianya itu juga tidak ada, hampir tidak ada, lebih ke pengambilan ya, kemudian pemurnian ya, mungkin ditambahkan dengan mineral dikemas gitu. Nah, itu malah ilmu teknik kimianya berkurang, tidak ada. Maksudnya ilmu teknik kimia itu gimana gitu loh. Nah, biasanya itu tugas khusus atau tugas pabrik. Rata-rata itu biasanya membahas tentang performa alat gitu.
performa alat apapun gitu. Kemudian terutama alat-alat yang sudah Anda pelajari di AIK gitu, di semester awal. Kemudian menghitung neraca panas, neraca massa, umumnya seperti itu tugas-tugas khususnya itu. Nah, kalau yang di galon pengemasan itu kan tidak ada. Nah, terus kemudian untuk yang makanan terutama ya, pembuatan makanan terutama contoh kayak apa ya, pabrik kongguan gitu ya. Nah, kan cuma nyampur tok, nyetak, baking ya, dan manggang, kemudian selesai. Nah, itu yang mungkin kalau Anda tetap di situ ya, tugas khususnya mungkin tidak apa ya, tidak ada relevannya gitu loh dengan kimia itu sendiri. Kalau dari saya tuh seperti itu ya untuk masukannya. Jadi dilihat juga ya, terutama kalau Anda pengen fokus di industri ini PKL di food and beverage, makanan minuman ya, dilihat. Nah, jadi gitu. Jadi pilih perusahaan ya, atau mungkin minta referensi ke kakak tingkatmu gitu ya. Jadi biar tidak ada kesulitan dalam mengerjakan tugas pabrik seperti itu. Gitu ya, saudara-saudara. Mungkin dari saya itu, Bu Pusita mungkin mau menambahkan. Terima kasih Pak Agung atas tambahannya. Bu Rosita? Masih jelek jaringannya? Oke, ini saya tampilkan beberapa industri yang kemarin sudah dipakai oleh prakerin. Nah, kalau yang semester ini ya, semester genap ini ya, ini ada 30-an ya, 30 perusahaan industri. Memang untuk porsinya setiap perusahaan ini beda-beda ya. Ada yang menerimanya itu banyak gitu ya, misalnya 5 kelompok, kalian mengajukan di sana 5 kelompok, 5-5-nya keterima, ada ya, ada yang cuma menerima 1 kelompok saja gitu ya, atau 2 kelompok saja. Jadi tergantung industrinya gitu ya, tidak bisa disamaratakan gitu. Maka dari itu kan kenapa kita melakukan pengajuan di awal, supaya nanti kalau misalnya kalian ditolak gitu ya, ada waktu untuk istilahnya itu mengulang lagi ya. Jadi kalian buat proposal lagi, mengajukan di tempat yang baru lagi. Itu kan prosesnya tidak bisa cepat ya. Jadi jangan dikira kalau kalian mengajukan, misalnya kemarin tadi disampaikan Bu Isna tahap 1 sampai 5 Juni ya. Nah, setelah kalian ajukan ke panitia, kemudian tiba-tiba nanti akhir Juni sudah ada kabar dari industri. Nah, ini tidak seperti itu ya. Jadi perjalanan prakerin ini bisa dibilang cukup panjang dan cukup melelahkan ya. Artinya ketika kalian ditolak berkali-kali, bisa jadi semangat kalian turun ya, drop gitu. Akhirnya nggak semangat gitu kan. Nah, padahal prakerin ini adalah salah satu mata kuliah yang wajib gitu ya. Jadi wajib dilakukan karena ini termasuk syarat kelulusan gitu. Nah, sehingga ketika mau mengajukan di industri itu benar-benar dipastikan dulu di awal ya. Jadi bukan hanya melihat dari list ini saja ya, ini hanya sebagai referensi. Artinya kalian boleh tidak mengajukan di sini ya. Kalau misalnya mau coba di industri yang ada di list ini boleh, tapi kalau misalnya mau coba di tempat ya, asalkan tadi diperhatikan ada enggak prosesnya ya. Nanti kalian tuh masuk di prosesnya enggak? Kalau tidak masuk di prosesnya, ganti perusahaan lain ya. Maka dari itu di awal ini wajib kalian cari tahu ya. Cari tahu itu mungkin akan lebih enak kepada yang sudah berpengalaman, yaitu kakak kelas. Ya, kalau misalnya kakak kelasnya tidak pernah prakerin di sana,
ya berarti kalian tanya langsung ya ke industri yang bersangkutan. Nanti kira-kira kalau mahasiswa teknik kimia Prakrin itu akan ditempatkan di bagian mana, gitu kan ya. Nah, nanti bisa kalian jelaskan lebih lanjut bahwa nanti harapan dari kalian adalah bisa bekerja, gitu ya, atau bisa memahami seluruh proses yang terjadi di industri tersebut, gitu ya. Jadi teknik kimianya itu yang sudah kalian pelajari dari semester 1 sampai semester 5, nah itu kalian aplikasikan pada saat Prakrin, gitu kan ya. Jadi tujuannya kan itu, kalian kuliah dulu nih 5 semester, nah semester terakhir kalian Prakrin, gitu kan ya. Jadi bekalnya cukup, gitu loh. Kenapa Prakrinnya ditaruh di akhir? Memang supaya pengetahuan kalian, ilmunya itu bisa dibilang sudah ini ya, artinya sudah cukup ya. Kalian sudah tahu mulai dari alatnya apa ya, kemudian prosesnya apa, kemudian reaksinya apa, itu sudah pernah kalian pelajari gitu ya. Jadi nggak bingung seperti itu. Dan untuk pelaksanaannya itu wajib dilakukan di semester genap ya. Jadi kenapa kami bilang wajib? Karena kalau dilakukan di semester gasal nggak bisa ya. Jadi kalau kalian melakukan prakterin di semester 5, nah ini nggak bisa karena semester 5 itu kalian masih full kuliah ya, full kuliah dari Senin sampai Jumat. Itu ada kuliah teori dan praktikum yang tidak mungkin kalian tinggalkan untuk melaksanakan prakerin. Walaupun prakerinnya itu online ya, nggak bisa. Karena apa? Kalian kan harus fokus ya. Prakerin kan harus fokus mau kerjain apa sih gitu kan ya. Kalian prakerin kan harus tahu di sana ngapain aja. Yang materi yang diberikan itu apa? Kan kalian harus paham. Itu nanti yang kalian tuliskan di laporan gitu kan. Jadi memang tidak bisa dibagi dua ya. Tidak bisa jalan dua, kuliah sama prakerin. Nah, ini karena bobotnya sama-sama besar ya. Kuliah kan padat jadwalnya ya. Prakerin ini juga SKS-nya juga besar gitu kan ya. Jadi tidak boleh dilaksanakan di semester gasal ya, semester ganjil gitu. Kalau mengajarnya apa? Ya, tapi tolong dipastikan bahwa nanti pelaksanaannya itu di tahun 2023 atau semester genap ya, semester genap tahun 2023 gitu. Jadi jangan sampai ada kejadian diterima di semester gasal gitu kan ya. Kalau diterima di semester gasal ya, kalau misalnya tidak bentrok dengan kuliah sih bisa ya, boleh kalian melakukan prakerin. Tapi kalau bentrok ya mau tidak mau berarti harus mengundurkan diri gitu kan. Nah, pengunduran diri ini kan pasti memberikan dampak yang bisa dibilang agak kurang baik gitu kan ya. Sudah diterima gitu kan ya. Sudah diterima perusahaan mengundurkan diri gitu kan. Pasti ada rasa tidak enak ya dari perusahaan yang menerima kalian gitu. Nah, kita menghindari hal-hal seperti itu karena kan harus menjalin hubungan yang baik gitu ya dengan industri, karena ya kalian nanti ketika lulus mau tidak mau gitu ya, mungkin tidak semua ya, pasti nanti larinya banyak yang kerja di industri gitu kan ya. Berarti kan kita harus memaintain hubungan yang baik gitu kan ya antara industri dengan Polinema, karena ketika lulus itu membawa nama Polinema gitu loh. Jadi kalian membawa nama alma mater. Nah, ketika nanti CV-nya dilihat Polinema ini kayaknya dulu saya pernah menerima mahasiswa PKL gitu kan ya. Ternyata setelah diterima malah mengundurkan diri atau misalnya tidak pernah hadir atau berkelakuan tidak baik. Nah, kan akan membawa dampak yang buruk ya, membawa citra yang buruk terhadap alma mater. Sedangkan kalian ini adalah generasi ya yang kami harapkan bisa membawa nama baik alma mater
kalian ke tempat kerja kalian nantinya gitu ya. Jadi tolong dipastikan bahwa pelaksanaannya di semester semester genap tahun 2023 ya. Ini nanti untuk listnya mungkin saya bagikan juga ya, saya share juga di Google Classroom, bisa jadikan referensi ya. Nah ini tidak harus di sini, kalian boleh di luar Jawa juga boleh ya, luar Jawa, di Kalimantan boleh, Sumatera boleh ya. Yang semester ini juga ada ya di luar Jawa, tapi karena masih online ya, jadi prakerinnya online, jadi tidak masalah atau tidak terkendala untuk akomodasi ya. Kalau misalnya nanti kalian mengajukan di luar pulau gitu ya, ternyata diterima, terus prakerinnya offline gitu ya, atau langsung datang ke site-nya, ke sana, berarti kalian harus menyediakan akomodasi gitu kan ya. Kan bisa jadi tidak dibiayai ya oleh perusahaan, mungkin harus bayar kos sendiri, pesawat sendiri, atau kapal kapal laut sendiri dan lain-lain gitu ya. Ini juga harus dipertimbangkan gitu. Oke, mungkin itu cukup dari saya, Bu Isma. Baik, terima kasih Bu Rosita atas tambahannya. Jadi itu ya tadi ya teman-teman, mungkin saya share untuk pembimbing ya, untuk nama-nama pembimbing yang bisa kalian pilih. Jadi untuk pembimbing yang bisa membimbing kalian prakerin dan TA itu ada totalnya 29 pembimbing ya. Ini salah ketik angkanya kayaknya. Saya belum memperbaikinya, tapi total ada 29 gitu ya, dengan fokus riset masing-masing dosen. Nah, di sini sudah ada listnya. Kalian boleh boleh milih-milih dulu gitu ya, menentukan kira-kira siapa yang akan membimbing kalian untuk prakerin dan TA. Tadi saya sempat bilangkan ya, kalau pembimbing prakerin di sini nanti akan lanjut ke pembimbing TA. Jadi pembimbing TA kalian udah nggak bisa milih lagi gitu ya, jadi sudah langsung gitu. Jadi kalau misal kalian memilih Bu Rosita gitu ya di prakerin, atau Pak Agung Indra, maka untuk pembimbing TA-nya pun juga akan beliau lagi gitu. Jadi nggak berbeda ya, nggak bisa beda. Nah, kemudian di sini kan ada fokus riset ya, ada fokus riset. Nah, kalian tidak perlu untuk pemilihan prakerin, pembimbing prakerin, kalian tidak perlu melihat fokus riset dari masing-masing dosen dengan tujuan perusahaan yang akan kalian pilih ya. Kalau untuk prakerin, insya Allah semua dosen akan bisa membimbing kalian di perusahaan manapun ya. Cuman untuk fokus riset di sini itu adalah untuk TA kalian ya. Nah, kalau yang TA-nya di industri, berarti ya perlu dicocokkan lagi dengan fokus riset masing-masing masing-masing dosen dengan industrinya. Bisa kalian mau di yang berkaitan dengan bahan bakar gitu ya, mungkin di perusahaan bahan bakar, Pertamina atau apa gitu, maka mungkin pembimbingnya itu diantara ke-6 orang ini gitu ya. Misal bisa ada Pak Ahmad Humaidi, Pak Arif Rahmatullah, Bu Heni, Bu Kalimatus, Pak Lukis, atau Bu Kristifani gitu. Tapi kalau untuk kalian TA-nya, jadi fokus riset ini intinya adalah kalian cocokkan dengan TA kalian nanti gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk prakerin, kalian tidak perlu mempertimbangkan fokus riset dari masing-masing dosen. Cuman karena di sini dosennya prakerin sekaligus TA gitu ya, maka mau nggak mau ya kalian pertimbangkan. Makanya kenapa kita beri waktu sampai September ya,
sampai September baru ada pemilihan dosen, karena untuk mempertimbangkan tadi ini, jadi ada beberapa pertimbangan yang harus kalian pikirkan gitu ya sebelum memilih dosen. Kalian nggak bisa memilih dosen, aku mau dosen yang sabar aja, yang enak gitu, nggak bisa ya. Tentunya harus disesuaikan lagi dengan fokus riset dari masing-masing dosennya. Seperti itu. Jadi ini ada beberapa dosen untuk pengembangan teknologi bahan, ada Bu Profi, Pak Sandra, Bu Rosita, saya, dan Bu Wiyanti. Tadi energi terbarukan, ada Pak Ahmad Jumaidi, Pak Arif Rahmatullah, Bu Heni, Bu Halimatus, Pak Lukis, dan Bu Kristifani. Kemudian untuk pangan atau bioproses, ada Bu Dwina, Bu Diah Ratna, Bu Ruli, dan Bu Yanti Marianti. Kemudian untuk pengolahan limbah, ada Pak Arif Budiono, Pak Prayit, Pak Sigit Hadiantoro, dan Pak Windy Zamrudi. Untuk pengembangan desain proses dan alat, nah ini kalau yang TA-nya mau merancang alat gitu ya, bisa ke Pak Abdul Halim, Pak Eko, Pak Harjono, atau Pak Mufid. Kemudian kalau bidangnya ke teknologi proses, ada Pak Asalil, Pak Anang, Pak Aryani, Pak Hadi Priyo, Bu Zakiyah Irvin, dan Pak Agung Ari Wibowo. Jadi silakan kalian pertimbangkan dulu, kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya, gitu ya. Kira-kira kita mau memilih dosen siapa. Nah, kemudian setelah ini, setelah sosialisasi ini, akan ada form yang harus kalian isi untuk pemilihan kelompok ya. Jadi pemilihan kelompok di mana nanti akan dibatasi waktunya maksimal sampai hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya. Semua data kelompok sudah harus masuk. Gitu. Jadi setelah ini nanti akan saya share link di Google Classroom. Jadi untuk prakerin kalian sering-sering cek ya di Google Classroom biar nggak ketinggalan info. Jadi karena semua pengumuman, semua file-file gitu ya akan kami kirimkan atau kami share di Google Classroom. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Izin masuk Bu, izin pertanyaan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tadi untuk pengisian yang apa? Pengisian form kelompok itu kan satu kelompok itu ada yang isi 1 orang, ada yang isi 2 orang ya. Terus misal yang satu kelompok itu berisi 2 orang, itu untuk mengisi Google Form-nya itu 2 anak tersebut atau salah satunya saja ya? Salah satu aja. Gitu. Baik, Siapa pertanyaannya? Jadi kalau kalian sekelompok ya berisi 2 orang, maka yang mengisi hanya perwakilan saja. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya sampai batas pengajuan proposal prakerin tahap 2 yang tanggal 26 itu malah masih dapat surat penolakan, itu bagaimana, Bu? Nanti bisa kalau sudah di luar tahap 1 atau tahap 2 gitu ya, maka pengajuannya sudah nggak kolektif lagi. Jadi kalian bisa langsung mengajukan ke panitia, tapi sebelumnya harus konfirmasi dulu ke panitia ya. Jadi WA panitia dulu, baru nanti kalian kirimkan langsung ke email. Gitu. Jadi kalau sudah di luar jadwal tahap 1 atau tahap 2 lagi, pengajuannya sudah tidak kolektif gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada surat penolakan misal ada setelah di luar tahap itu sudah ada surat penolakan, maka bisa langsung kalian ajukan baru ke panitia untuk proposal kalian. Jadi nggak usah nunggu jadwal lagi kalau sudah di luar tahap ya.
itu biasanya rata-rata respon dari perusahaan itu berapa lama, Bu? Rata-ratanya? Kalau respon dari perusahaan biasanya bahkan lebih banyak. Kalau kayak perusahaan besar itu dia baru memberikan jawaban di akhir tahun, ya Bu Rosita ya. Jadi jangan gopoh dulu. Kalau saran saya, kalau misal kalian belum dapat jawaban, jangan gopoh dulu, karena ada beberapa perusahaan yang memberikan jawaban itu kita bilangnya di detik-detik terakhir gitu ya. Jadi yang nggak bisa, kita panitia juga nggak bisa memastikan ya, ada yang langsung merespon, ada juga yang kalau sudah mendekati bulan pengajuan kalian baru dijawab. Gitu. Tapi kalau memang terlalu lama gitu ya, kalian bisa tanya ke perusahaannya, ke apa CP-nya mungkin ya, kira-kira update-nya seperti apa atau pengumumannya bagaimana gitu. Kalau rata-rata berapa bulan ya Bu Rosita ya? Macam-macam sih ya. Ya, macam-macam. Jadi kalau misalnya kalian mengajukan bulan Juni ya, katakanlah bulan Juni, kemudian nanti bulan Agustus belum ada info ya, ini kalian follow up ya. Jadi kalian follow up ke perusahaan terkait, ditanyakan proposal yang sudah masuk atas nama ini, apakah sudah diterima. Kalau misalnya sudah diterima, ini statusnya bagaimana gitu kan ya. Kan menanyakan itu kan artinya kalian juga punya hak untuk tahu bagaimana nasib proposal yang kalian ajukan gitu kan ya. Kalau misalnya nanti disuruh menunggu ya coba ditunggu lagi 1 bulan gitu ya, nanti di-follow up lagi. Nah kalau misalnya ternyata diulur-ulur terus, nah ini nanti coba didiskusikan kembali dengan panitia gitu kan ya, karena panitia juga tidak ujuk-ujuk memutuskan gitu ya, kita juga harus berdiskusi dengan ketua Kaprodi ya, kita harus berdiskusi dengan Kaprodi, keputusannya bagaimana, apakah nanti tetap ditunggu atau dilakukan pengunduran diri atau bagaimana. Nah ini dikonsultasikan lebih lanjut gitu ya, tapi jangan terburu-buru, artinya baru 1 bulan mengajukan sudah bingung, belum ada jawaban ya memang belum ya, biasanya prosesnya cukup lama. Ini kalau perusahaan yang bukan perusahaan top ya, kalau perusahaan top itu biasanya cepat, ada yang cepat tapi ada juga yang lama, tergantung ya, kami tidak bisa memastikan. Intinya banyak bersabar dan banyak berdoa gitu ya, dan jangan patah semangat karena semuanya ya kakak kelas kalian itu juga mengalami yang akan kalian alami. Jadi pergantian industri sampai 3 kali, 4 kali itu juga ada yang pernah mengalami gitu ya. Jadi jangan dianggap sesuatu yang mengerikan atau bagaimana ya, itu adalah proses yang harus kalian jalani gitu. Jadi dibawa dijalankan dengan hati dan pikiran yang tenang ya, maka nanti biasanya prosesnya akan lebih lancar daripada kalau kalian istilahnya ngupui ya. Jangan pernah ngupui gitu. Apalagi baru mengajukan proposal 1 minggu sudah ditanya surat pengantarnya sudah jadi apa belum. Wah, ini termasuk orang yang bisa dibilang ini ya tidak sabaran ya. Nah ini kenapa kami diajukannya awal-awal, karena biasanya pengurusan surat pengantar ya, utamanya ini antri ya. Jadi antri di pudir ya, antri di pimpinan gitu, karena gantian yang mengajukan tidak hanya dari tekniknya saja. Ya, di Polinema itu ada puluhan jurusan ya, yang mana mereka juga mengajukan prakrin gitu kan ya. Dan
untuk yang menandatangani itu hanya satu orang gitu kan ya, berarti kan harus ada istilahnya gantian ya, prosesnya gantian, kita nggak bisa nyerobot-nyerobot, kita nggak punya kuasa hal itu gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengajukan surat atau mengajukan permohonan sesuai SOP. Jadi memang harus sabar ya. Jadi panitia ini kerjanya, mungkin kalian menganggap panitia kerjanya lambat, bukan ya. Tapi memang SOP-nya seperti itu ya. Ada tahapan yang harus kita ikuti. Kita tidak bisa istilahnya nyerobot ya. Makanya kalau misalnya suratnya jadinya lama atau belum ada tanggapan dari Pudir dan lain-lain ya, harap bersabar karena memang itu tadi ya harus bergantian dengan jurusan yang lain gitu. Itu pesan dari saya ya. Ya, terima kasih Bu Rosita. Jadi gitu ya Sylvia, kalau untuk waktunya berapa lama kita nggak bisa memastikan ya. Perusahaan ada yang sebulan 2 bulan memberikan jawaban, ada yang mereka memberikan jawabannya itu di akhir tahun baru memberikan kepastian gitu ya. Sering-sering konsultasi sama panitia aja misalnya. Jadi kalau kalian mau membuat keputusan, jangan ambil keputusan sendiri, tapi diskusikan dulu dengan panitia gitu ya. Biar panitia bisa menyarankan baiknya gimana. Misal perusahaan A gitu ya, sampai 3 bulan sudah di follow up, tidak ada kabar. Misal seperti itu ya. Jangan langsung kalian ambil plan B, misal ngajukan ke perusahaan lain tanpa menunggu yang perusahaan sebelumnya, gitu ya. Tapi diskusikan dulu dengan panitia, baiknya bagaimana ya Pak Bu, nanti panitia akan memberikan saran. Kalau memang dari perusahaan sama sekali tidak merespon, maka mungkin bisa kita ajukan pembatalan proposal, gitu ya, baru kita bisa mengajukan proposal yang baru. Intinya adalah kalau belum ada respon, ya di follow up CP-nya. Kalau masih belum ada respon juga, diskusikan dengan panitia terlebih dahulu. Seperti itu ya. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya Ya, silakan. Untuk misalnya kita tahu ketentuan, apakah ada ketentuan misalnya satu perusahaan boleh diajukan oleh beberapa kelompok saja atau gimana, Bu? Oke, baik, pertanyaan bagus. Secara Dela tadi saya belum menyampaikan, lupa. Jadi kalau dari panitia ya kita membatasi satu perusahaan maksimal 5 kelompok yang boleh mengajukan. Oke, jadi misal perusahaan A ya berarti cuma 5 kelompok yang boleh mengajukan ke perusahaan. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang sebelum kalian mengajukan, kalian konfirmasi dulu ke panitia kalau mau mengajukan di sini. Nah, kalau ternyata di perusahaan yang diajukan itu sudah keduluan sama teman-teman sebelumnya, maka panitia bisa mengalokasikan ke perusahaan yang lain atau menyarankan kalian untuk mengajukan ke perusahaan lain. Jadi dalam satu perusahaan kita batasi maksimal 5 kelompok yang mengajukan proposal. Tapi itu pun belum tentu ya kelima-limanya akan diterima oleh perusahaan, karena kita nggak tahu ya perusahaan itu dia menyanggupinya berapa kelompok. Bisa jadi kurang dari 5, tapi tetap kita batasi maksimal 5 kelompok yang mengajukan di satu perusahaan. Gitu. Oh iya, baik Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Bu, saya izin bertanya. Silakan. Untuk formatan file yang diajukan itu dalam bentuk PDF atau Word? Oke, untuk file proposal yang diajukan ke panitia harus dalam bentuk Word.
ya, karena panitia perlu mengecek, mengoreksi, dan memberikan catatan revisi, gitu ya. Atau kalau misal ternyata kesalahannya hanya sedikit, bisa panitia bantu memperbaiki, gitu ya. Jadi lebih baik kalau dalam format Word, gitu. Baik, terima kasih Bu. Izin bertanya lagi. Ya, Untuk silakan. tanda tangannya itu apakah harus tanda tangan basah atau boleh menggunakan tanda tangan digital ya Bu? Tanda tangan mahasiswanya. Ya Bu. Ya, tanda tangan mahasiswa boleh pakai scan. Kalau kalian mengirimkan dalam format online, artinya mengirimkan file ke perusahaan itu online, boleh pakai scan. Tapi kalau kalian rencananya mau mengirimkan secara offline, ya kalau bisa tanda tangan basah. Baik, terima kasih. Nanti kan kalian cetak ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin ada tambahan mungkin dari Bu Rosita atau Pak Agung? Cukup sih Bu dari saya. Dari Pak Agung? Dari saya, oh ya ini untuk apa namanya, milih teman ya, jadi milih partner diperhatikan juga ya. Jadi kan pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu kan ada yang temanmu itu kakak tingkat ya, itu ada yang mungkin waktu mengerjakan tugas akhir atau mungkin skrip PKL atau prakerin itu tiba-tiba temanmu ngilang gitu ya. Nah seperti itu, jadi mohon diperhatikan. Jadi waktu memilih teman itu kan partner ya, partner prakerin itu kan sampai Anda lulus sampai TA itu. Nah itu kalau misalkan partnermu itu tidak bisa diajak kerjasama, ya, itu yang rugi Anda sendiri. Ya, kebanyakan dosen pembimbing ya, biasanya dosen pembimbing itu kalau mendapatkan partner mahasiswa yang bermasalah seperti itu ya, biasanya dosen pembimbing itu langsung istilahnya apa ya, menceraikan ya, istilahnya diceraikan udah. Dia yang benar-benar tidak niat kuliah atau tidak niat mengerjakan TA terus ditinggal aja gitu. Jadi kasihan temanmu yang sudah berusaha apa namanya mengerjakan tugas akhir atau prakerin ya, itu terganggu oleh partnernya yang apa namanya yang tiba-tiba mungkin malas kuliah atau tiba-tiba dia menghilang seperti itu. Ya, jadi diperhatikan ya, cari teman yang bisa diajak kerjasama yang nyambung, istilahnya yang sefrekuensi. Ya, dari saya itu saja sih Bu Rosita, Bu Isna. Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi ya partner, karena setelah ini kalian mengisi form kelompok ya, jadi partnernya yang mau sama-sama berjuang atau apa namanya, kalau misal ada salah satu partner yang mulai tidak bersemangat, ya kita follow up gitu ya, partner kita follow up lagi biar tetap semangat sampai kalian lulus TA. Kan harapannya semuanya bisa lulus bersamaan gitu ya. Jadi saling mendukung lah satu sama lain ya dalam satu kelompok, dalam berpartner itu yang mau saling mendukung seperti itu. Ya mungkin itu dari kami panitia. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri ya.
Sudah nggak ada yang ditanyakan ya? Oke. Saya anggap Recording semuanya sudah stopped. paham. Baik, mungkin itu saja untuk sosialisasi prakerin pada hari ini. Jika di kemudian hari ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya atau Pak Agung Indra, gitu ya, selaku panitia prakerin. Sebisa mungkin akan kami respon dengan cepat gitu ya. Tapi kalau ternyata dari panitia agak lambat ya mohon dimaklumi. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa, Bu Rosita dan Pak Agung Indra yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Jadi untuk sosialisasi prakerin hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Bu, Pak. Yuk.